Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, salam sehat ya saudara semuanya nggih. Amin ya rabbal alamin. Selalu dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan segala niat baik saudara semuanya. Amin. Baik saudara semuanya, kita masih berada di Sunpower saudara semuanya bareng sama Pak Indra selaku puisi pabrik saudara semuanya yang menaungi atau mengawasi setiap produksinya di pabrik, tapi tetap ada tahapan bagian masing-masing ya Pak Indra ya di sini. Jadi ada rekan-rekan Pak Indra dan kita ngajak Pak Indra untuk podcast untuk mengupas produksi Sunpower ini. Kita akan tanya-tanya seluruh semuanya bagaimana sih produksi Sunpower dari awal sampai jet sampai siap kirim ke tempat seluruh semuanya. Jadi itu Sunpower itu produksinya itu dari tanah dulu ya Pak Indra ya. Dari tanah dulu, nanti lanjut melalui sebelumnya itu tetap proses dulu ya Pak Indra ya. Proses diteliti dulu agar begitu tanah datang kita juga ada gizi incoming. Incoming, jadi incoming body. Nanti body itu juga akan melalui pengujian apakah body ini layak untuk masuk ke perusahaan untuk diproduksi atau tidak. Kalau memang ada tanah atau material yang tidak cocok, itu pasti nantinya kita juga akan dikembalikan. Dikembalikan. Jadi kita masukkan material yang memang benar-benar material yang berkualitas. Maunya material berkualitas supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas juga. Mantap Pak Indra. Jadi semua itu memang melalui riset ya Pak Indra. Tidak cuma asal ada tanah masuk langsung dioplos gitu. Tidak bisa. Terus habis itu Pak Indra, habis tanah datang itu tanah cocok ya Pak Indra ya. Cocok masuk ke pabrik. Terus itu melalui riset lagi ke laboratorium tadi ya Pak Indra ya? Incoming body. Nanti dia akan coba tes cookies atau tes skala kecil dulu. Kayak video kemarin Pak Indra ya? Itu nanti dari situ nanti kita akan lihat dari komposisi yang sudah kita buat ini sudah oke atau belum. Kalau memang itu belum oke, ya otomatis kita akan reformula lagi sampai mendapatkan formula yang bagus. Campuran ini berapa persen, ini berapa persen, material ini berapa persen. Oke, baru nanti akan buat formula body untuk proses produksi sampai benar-benar tepat ya semuanya. Jadi tidak cuma asal atau yang penting komposisi tanah, batu, clue dan lain sebagainya dicampur terus diprosesikan, tidak ya Pak Indra. Jadi semua itu melewati tahapan, semua itu memang melewati proses. Jadi ini bukan semuanya tidak cuma asal-asalan yang harus dijual, tapi memang yang benar-benar berkualitas yang disuguhkan atau diperjualkan untuk seluruh semuanya biar mendapatkan hasil yang puas, hasil yang maksimal ya Pak Indra ya. Terus Pak Indra, jadi itu semua terus langsung melalui tahap produksi ya Pak Indra ya? Tahap produksi dari pencetakan dulu. Dari tanah, sebelum pencetakan dulu, dari tanah nanti akan masuk ke dalam ball mill. Dia seperti molen besar untuk membuat larutan slip body. Nah, dari slip body itu nanti slip body pun kita juga ada proses QC di situ, ada proses pengecekan. Jadi mulai dari standar residu, standar berat jenis slip tersebut itu kita cek, termasuk dari kekentalan slip tersebut. Jadi kita pantau terus dari proses awal sampai proses akhir. Dari slip ada proses selanjutnya, nanti kita proses ke spray dryer. Spray dryer itu membuat seperti dari slip atau seperti macam lumpur, kita jadikan semacam serbuk. Semacam serbuk. Nah, dari situ serbuk tersebut akan masuk dalam proses pengepresan. Terus lanjut itu, habis itu pencetakan body itu ya Pak Indra? Iya. Pencetakan body, lalu open ya Pak ya? Dikeringkan dulu, sifatnya masih dikeringkan dulu, terus baru di glasur ya Pak Indra ya? Di lapisan dulu, lapisan, terus motif, terus lanjut ke pembakaran di glasur itu semua. Jadi kalau glaze polish itu tahapannya beda dengan yang double loading ya Pak Indra ya? Beda. Jadi semuanya beda semuanya. Jadi kalau double loading itu lebih mudah ya Pak Indra ya daripada yang glaze polish ya tahapannya. Jadi melewati tahapannya itu lebih banyak yang glaze polish daripada double loading. Betul ya Pak Indra ya? Benar. Jadi kalau double loading itu memang semuanya, jadi kualitasnya itu ya memang beda dengan yang glaze polish. Secara kasat mata dilihat aja udah beda semuanya. Tapi memang double loading itu tuh yang mohon maaf ya untuk ekonomis mungkin semuanya buat kos-kosan atau buat gudang atau buat toko itu bisa menggunakan double loading. Tapi kalau buat
rumah atau hunian Sorosmaya memang tampilannya jauh lebih mewah yang glass polish. Memang riset dan proses pembuatan juga beda, jadi dari bahan dasar juga beda ya Pak Indra ya? Beda. Double loading sama glass polish ya? Beda. Ya ada beberapa material yang sama, cuman persentasenya tetap beda. Beda. Banyak penambahan di glass polish ya Pak Indra ya? Jadi memang itu semua menentukan harga, jadi lebih murah di double loading, kalau glass polish memang lebih mahal karena bahannya beda dan glasurnya juga beda, terutama itu yang agak mahal tuh glasurnya Pak Indra ya? Iya, di glasur. Jadi glasur tuh permukaannya glossy-nya, glossy-nya. Mungkin kalau di pabrikan lain mungkin glasurnya 1-2 kali, kalau mungkin di Sunpower bisa beberapa kali Pak Indra ya? Beberapa kali sampai menimbulkan permukaannya berkaca-kaca atau ngelengo, semuanya berminyak-minyak atau apa ya, permukaannya itu kinclong, kimplah ya Pak Indra ya, jadi itu. Terus Pak Indra, sehabis itu melalui tahap seleksi masuk ke KW1 atau KW2 itu ya Pak Indra ya? Iya. Untuk setelah proses pembakaran kita juga ada beberapa tahap. Yang pertama, dia pastinya di outkiln setelah pembakaran itu akan ada pengukuran planarity dulu. Planarity, apakah kelurusannya itu sudah masuk standar atau belum? Kalau memang belum, pasti akan dilakukan perbaikan. Terus termasuk surface itu juga dilakukan cross check. Sebelum masuk sortir, ini masih keluar kiln dulu. Jadi di situ dicek apakah banyak cacat atau tidak. Kalau memang banyak, segera dilakukan perbaikan. Jadi dari outkiln sudah diketahui ada cacat, jadi nanti akan menginformasikan cacat tersebut ke bagian QA. Ya, bagian sortir, packing. Itu nanti di situ nanti akan ketahuan, oh tadi ada informasi cacat semacam ini. Jadi itu untuk meminimalkan risiko kelolosan cacat yang masuk ke box KWA. Nah, dari situ kan kita jelas, oh ya ada info cacat. Saya harus lebih hati-hati. Jadi ada 2 seleksi setelah kiln. Ya, walaupun seleksi secara mesin dan secara kasat mata manusia. Kasat mata ya tetap kita lakukan. Detail itu ya Pak Indra ya, untuk disuguhkan untuk menjaga kualitas dari Sunpower, memang benar-benar dijaga, memang benar-benar tidak asal-asalan. Jadi memang kualitas Sunpower memang bagus lah. Jadi melalui tahapan yang benar-benar harus dijaga nama baiknya Sunpower. Amin. Dan semoga Sunpower tetap jaya mengudara. Amin. Laris, amin. Dan itu selesai itu harus melalui tahap packing ya Pak Indra ya? Tahap packing dan baru packing baru masuk ke inkubasi sebentar, pendinginan ya Pak Indra ya? Setelah packing pun kita juga masih ada tahapan pengecekan. Oh, masih pengecekan lagi? Iya, kita lakukan pengecekan. Jadi kita istilahnya di sini random sample. Jadi dari beberapa palet itu pasti akan coba kita bongkar lagi beberapa box untuk memastikan barang yang masuk KWA itu memang kualitasnya kualitas yang bagus. Sampai seperti itu Pak, walaupun sudah di palet dibongkar lagi. Bongkar lagi. Wih, keren. Jadi untuk memastikan benar-benar kondisinya. Waktu pendinginan kan bisa berubah ya Pak Indra ya, kira-kira bisa berubah menjadi cekung apa gimana gitu ya. Jadi dibuka, dicek lagi Pak Indra ya. Keren. Jadi memang seteliti itu ya Pak Indra ya. Masya Allah, keren Pak Indra, hebat. Jadi Sunpower itu tahapannya banyak banget semuanya. Nggak sekali cek atau 2-3 kali cek udah itu lolos, dianggap lolos, tidak semuanya. Memang dijaga. Jadi di sini ada berapa grade Pak Indra? Grade A, B, C, D. Nah, ada 4 grade semuanya. Mohon buat pengalaman semuanya. KWA, KWB, KWC, KWD. Jadi kalau KWA ini kalau ada komplain, pabrik siap melayani Pak Indra ya. Karena ini KWA itu benar-benar dijaga. Tapi kalau KWB, C, D, kalau ada komplain, pabrik mohon maaf tidak bisa melayani. Begitu juga toko semuanya tidak bisa membantu. Karena itu sudah prosedural dari pabrik dan itu memang standar penjualan nasional Indonesia. Kalau 2, 3, 4 itu tidak ada pelayanannya semuanya. Tapi kalau KWA ya memang benar-benar dijaga. Dari selisih harga pun juga ada selisihnya. Kami begitu pula dengan 2, 3, 4 itu memang harganya murah, tapi kalau KWA memang barangnya bagus melalui tahapan-tahapan seperti ini tadi, jadi memang dijaga kualitasnya gitu. Ya, tapi tidak usah khawatir, nggak perlu khawatir, meskipun grade B, C, D kita yakinkan itu juga tidak keluar dari standar nasional ya, ya, tapi ya masuk di bawah
di bawah naungan pabrik kalau itu. Tapi kan kalau KWA kan kalau ada komplain dilayani. Kalau BCD itu saya lihat juga masih bagus sih Pak Indra. Cuma ya kalau secara kasat mata tidak kelihatan, tapi kalau begitu diperhatikan detail-detail ya orang-orang tertentu lah yang akan bisa lihat. Hanya penjual yang bisa lihat. Tapi kalau sebagai pembeli kadang sulit untuk membedakan. Jadi mohon maaf untuk semuanya harus detail untuk membeli granit. Pastikan benar-benar KWA itu di kardusnya tertera grade A. Kalau memang itu ada grade B, mesti tertera grade B, grade C atau grade D. Jadi semua keramik, semua granit pasti ada seperti itu semuanya. Jadi mohon maaf sekali lagi hati-hati. Mungkin ya kita berharap semua penjual itu amanah, amin ya robbal alamin, dan semua penjual itu jujur dan memberikan terbaik untuk pelanggannya masing-masing, amin ya robbal alamin. Dan itu Pak Indra, terima kasih. Dan mungkin kalau setiap proses pengecekan itu setiap saat ya Pak Indra ya, dipantau terus setiap hari ya Pak Indra ya. Iya, untuk pengecekan yang terutama area setelah pembakaran itu dilakukan tiap jam. Tiap jam Pak? Ya, tiap jam. Bahkan kalau memang ada hasil yang bikin kita ragu, itu bisa kita pantau setiap 30 menit sekali. Itu untuk pengukuran planarity, size, itu kita lakukan sesering mungkin. Tapi di sini kan juga ada pengecekan yang untuk finish product dalam arti untuk pengecekan water absorb, breaking strength, terus crashing, itu kita lakukan. Kalau WA, water absorb, ini kita lakukan setiap shift. Untuk bending strength atau breaking strength, ini kita lakukan 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Jadi sifatnya yang tidak terlalu urgent banget, itu intensitas pengecekannya kita agak berlebar. Tapi di saat mungkin kita juga ada kendala, ini ada masalah ini, itu pengecekannya bisa kita lebih sering lagi. Sampai memastikan hasil itu oke, stabil, baru kita normal kembali, agak renggang lagi. Santai. Tapi untuk SunPower kan mesinnya baru-baru ya Pak Indra ya. Jadi memang produksinya itu masih bagus-bagus semuanya, dan semoga tetap terjaga kualitasnya SunPower, amin. Dan semoga SunPower sering terjual dan bisa diterima masyarakat, amin. Dan menjadi marem lah semuanya untuk yang sudah mendapatkan atau mengaplikasikan produk SunPower di rumah atau istilahnya semuanya, semoga bisa marem, ya puas, ya mantep lah, ya ini yang saya pilih. Jadi monggo semuanya itu semua edukasi untuk semuanya sebelum membeli granit atau sebelum menjatuhkan pilihan lantai rumah Anda semuanya, semoga pilihannya yang tepat, semoga pilihannya yang mantap. Dan ini SunPower sudah menyiapkan dengan berbagai motifnya, dengan berbagai kualitasnya, siap untuk dikirim ke tempat semuanya dengan kualitas yang dijaga, dengan kualitas yang menurut saya sudah maksimal dan sempurna semuanya, dari semua tahapan-tahapan yang selalu dijaga, tidak pernah kecolongan atau miss. Itu insya Allah ya tipis lah semuanya, dan tetap dijaga untuk kepuasan atau kebanggaan semuanya. Baik Pak Indra, terima kasih banyak ya Pak Indra ya edukasi ini, dan semoga pemirsa atau semuanya bisa lebih mantap untuk menentukan pilihannya Pak Indra. Tapi yang pasti SunPower insya Allah udah mantap ya Pak Indra ya, bagus lah. Insya Allah mantap. Ini Pak Indra sebagai yang tahu detail secara produksinya, bahan yang dipilih, komposisi semuanya, Pak Indra dengan tulus mengatakan bagus ya Pak Indra ya, mantap. Oke. Baik Pak Indra, terima kasih banyak. Saya mohon pamit ya Pak Indra. Matur nuwun, saya sudah didampingi selama di pabrik ini, mengedukasi kepada semuanya bahwa setiap granit itu memang harga menentukan kualitas semuanya. Jangan pernah terkecoh dengan harga murah, mendapatkan harga murah. Wah, Mas Dian, saya mendapatkan harga murah ya. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf semuanya. Mungkin itu kualitas juga menentukan dari harga itu sendiri semuanya. Jadi menurut saya SunPower ini harganya sedang, tidak mahal, tidak murah, tapi dia di tengah semuanya dengan kualitas yang selalu dijaga. Ada juga harganya yang lebih mahal dari SunPower, yaitu memang kualitas yang mungkin beda lagi semuanya. Tapi menurut saya lebih baik pakai SunPower karena harganya sedengan, ya terjangkau, ya
cukup lah semuanya dengan kualitas yang bagus semuanya. Lebih baik pakai SunPower daripada beli mahal-mahal, sisa uangnya bisa buat beli tanah lagi, bisa buat usaha ya Pak Indra ya. Amin ya Allah. Kalau nurutin rumah tidak ada habisnya Pak Indra. Ya, mending seperti itu semuanya. Saran pribadi dari saya, dan gunakanlah granit SunPower dengan harga yang cukup, tidak yang terlalu mahal atau tidak terlalu murah, dengan kualitas yang saya sudah bicarakan apa adanya. Semoga menambah kepuasan dan marem dan menjatuhkan. Saya yakin pakai produk SunPower adalah yang sudah cukup baik semuanya. Baik Pak Indra, matur nuwun Pak Indra. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak, matur nuwun, dan terima kasih semuanya. Saling mendoakan, saya Pak Indra juga didoakan, saudara semuanya juga saya doakan sehat selalu, amin ya robbal alamin, dan selalu dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan segala niat baiknya saudara semuanya, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, bila mana ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bersama Pak Indra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara semuanya, numbah nuwun, matur nuwun. Makasih Pak Indra, matur nuwun. Pinara Sukoharjo Mas Indra. Pak Indra mau Pinara.